Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a wa tadhkir wa tadhakkur hatta tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jumpakan kita kembali di majelis ilmu di Madrasah Al-Amin. Alhamdulillah, sekian lama kita tidak duduk di majelis bersama-sama karena Covid. Alhamdulillah, berkah sabarnya kita, berkah doanya kita dijumpakan oleh Allah Ta'ala kembali di majelis ilmu dalam keadaan sehat afiat. InsyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita, perjumpaan kita, majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita membaca kitab Nasahid Diniyah, yaitu nasihat agama yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ke pasal panjang umur dalam ketaatan. Ya. Maka umur itu umur umatnya Nabi SAW, a'mar ummati baina sittin aw sab'in. Umurnya umatku itu, kata Rasulullah, 60, 70. Itu umurnya umat Nabi. 60, 70. Maka ketika kita berdoa sama Allah, ya Rabb, panjangkan umur saya. Panjangkan umur saya. Kita teruskan lagi doanya itu, ya Allah, panjangkan umur saya dalam keadaan taat kepadamu. Kita kalau panjang umur tak ada taat, maknanya umur kita itu sia-sia. Tapi bila mana umur kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umur kita jadi berkah. Makanya di dalam hadis bahkan dianjurkan dalam syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa panjang umur dan untuk kita beramal soleh. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau umur kita panjang, amal kita baik, maka kita orang yang baik. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, kata Nabi. Yang umurnya panjang, umurnya 60, 70, tapi amalnya lebih daripada 70. Nah, itu sebaiknya manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita gunakan umur kita sia-sia. Masa muda dulu, ya Allah, tak pernah dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah dia sholat, tak pernah dia hadir majlis, tak pernah dia baca Al-Quran. Tapi bila mana waktunya umur 80, baru dia mau pergi ke masjid, baru dia mau pergi ke surau, baru dia mau taubat kepada Allah, baru dia mau untuk baca Al-Quran. Kata Imam Haddad, ada orang yang umurnya 80 tahun, tapi dia belum dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 80, tapi rahmat Allah belum dia dapat. Sholat belum, sedekah juga belum, baca Al-Quran juga belum, beramal baik juga tak bisa. Ini orang belum dapat rahmat Allah Ta'ala. Wah, kita bisa hadir majelis ini adalah fadl. Fadl itu maknanya fadlun minallah, keutamaan daripada Allah, anugerah daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Apalagi kalau kita duduknya di majelis bersama dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar.
Ketika ada zuriat Nabi, kita duduk bersama mereka, ahli bait Nabi Muhammad SAW, maka di situ akan turun daripada nur cahaya baginda Rasulullah, dan cahaya Nabi itu akan diberikan kepada kalian semua. Itu nikmat orang yang duduk di majlisnya ahli bait. Ahli baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi faddagiri syubbihu bil anjami zuhuri mithla ma qad ja'a fis sunani. Ahli bait itu suci, dan ahli bait itu memberikan aman yang ada di bumi. Diumpamakan semacam bintang. Langit kalau tak ada bintang tak indah. Begitulah ahli bait. Ahli bait itu memberikan aman dan memberikan keindahan di bumi kita. Ya, maka kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, umurnya 60, 70, tapi amalnya selalu baik. Setiap tahun tuh amalnya baik terus. Tahun hadapan lagi amalnya lebih baik lagi. Tahun hadapan lagi amalnya lebih baik. Di bulan Syawal amalnya baik. Di bulan Dzulqa'dah amalnya baik. Loh, amalnya selalu baik setiap tahun. Jangan sampai kita itu setiap tahun tuh amal kita semakin turun. Semakin rendah. Semakin tak naik. Nah, itu maknanya umurnya tidak berkah. Makanya para ulama kita itu, mereka itu selalu menjaga waktu mereka itu di dalam keberkahan umur mereka. Mereka tak mau lewatkan satu detik itu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena satu detik itu berharga bagi mereka. Nah, kita tak tahu puan-puan harganya waktu itu bagi kita, kita tak akan tahu kecuali kita mati. Nanti kalau kita mati, kita akan tahu satu detik dia yang Allah berikan kepada kita di dunia itu harganya luar biasa. Harganya sangat mahal, tak bisa kita beli. Kalau di dunia kita tak tahu. Nah, nanti kalau kita mati, kita akan tahu keberkahan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka Imam Haddad beliau berkata, setiap panjang umur itu dihabiskan dalam taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah, hadiahkan diri kita kepada Allah dengan kita ibadah, dengan kita taat kepada Allah Ta'ala. Waktu kita untuk ibadah, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana waktu kita kalau untuk Allah, maka dunia ini akan diberi oleh Allah. Tuan pun tak perlu fikir dunia. Dunia kita cari, tapi tak perlu kita pikirkan. Karena dunia itu Allah yang beri. Bila mana kalau umur kita jadikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengabdi kepada Allah, yang mana Allah yang memberikan kita dunia, maka dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak susah Anda tadi dunia. Kenapa? Karena hati Anda sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Kalau Allah ingin berikan kita harta yang banyak, pasti Allah akan beri. Tapi bila mana Allah Ta'ala ingin cabut daripada harta kita, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberkahan umur, keberkahan harta kita, keberkahan dunia, itu ditengok macam mana ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita, ya Allah, kadang ada manusia masih merasakan takut dirinya untuk hadir ke majelis ilmu. Masih merasakan takut dirinya untuk datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ini, majelis ilmu ini, majelis yang tempat barokah. Majelis ilmu, majelis yang tempat Allah turunkan rahmat. Majelis ilmu yang mana Allah akan turunkan obat. Majelis ilmu adalah majelis yang Allah tidak akan turunkan segala penyakit. Di tempat ini adalah tempat paling aman. Tempat yang bisa menenangkan jiwa hati kita. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah orang yang berzikir itu, yang ingat Allah, akan menenangkan jiwa dan hatinya. Nah, orang kalau lagi pening kepalanya, ya, zikir, ingat sama Allah, sholat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Rabb, selesaikan semua masalah saya, ya Allah, buka semua masalah saya, ya Rabb, berikan saya rezeki. Itu bukannya kita musik, bukannya kita pening tuh kita pergi ke kedai, ya kita makan yang banyak, kemudian kita minum seandainya kopi, lalu disambili dengan kita merokok, supaya pening kita hilang. Bukan. Orang kalau ingin peningnya hilang, ibadah sama Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita ada masalah, ngeluh kita sama Allah.
Nah, kenapa? Karena yang memberikan masalah itu Allah, yang akan membukakan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Anda ada masalah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan bantu kita. Ya kan? Allah akan bantu kita. Kalau kita manusia, manusia belum bisa bantu kita. Tapi kalau Allah pasti akan bantu kita. Ya, Allah akan selalu kepada hambanya. Bahkan dinyatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Oh, bila mana seorang hamba itu minta sama Allah, Allah itu sangat dekat kepada hamba itu. Nah kalau kita doa minta sama Allah, Allah itu dekat. Kalau Allah udah dekat, Allah akan dengar apa ucapan kita. Ketika Allah sudah mendengar ucapan kita, masalah kita, ajat kita, Allah akan pegang semua masalah kita dan Allah akan buka semua masalah kita. Nah, itu ya. Nah, jadi jadikan umur kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kebajikan akan bertambah dan derajat pun akan meningkat tinggi. Nah, kalau semakin umur kita taat kepada Allah, maka semakin kebajikan akan menaik kepada diri kita dan kita akan selalu beramal soleh. Sebaliknya, jika panjang umur itu dihabiskan kepada maksiat, nauzubillah. Ini kata Nabi kan, sebaik-baik kalian umurnya kalian panjang tapi baik amalnya. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya kalian bila mana umurnya panjang tapi jahat amalnya. Umurnya panjang tapi maksiat. Umurnya panjang tapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya panjang tapi tak pernah pegang tasbih selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita sibuk berzikir. Zikir bagus. Zikir itu untuk menenangkan jiwa hati kita. Tapi kita kadang lupa untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat yang kita baca kepada Rasulullah akan sampai kepada Nabi dan Nabi akan tolong kita. Anda punya masalah, pegang tasbih Anda salawat sampai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tak kita salawat sama Nabi dalam sehari 100 kali. Kalau Anda bisa 1000 kali Anda salawat sama Rasulullah. Karena salawat yang Anda baca sama Nabi Muhammad, salawat Anda akan sampai kepada Rasulullah. Kalau amal-amal yang lain, salat kita, Al-Quran kita, tahajud kita, duduk di majlis kita tak tahu tuan-tuan. Ini amal kita, ini semacam ini diterima oleh Allah, tak wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi bila mana salawat sama Rasulullah, pasti salawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan malaikat akan menyampaikan kepada Rasul nama-nama hamba-hambanya yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendengar nama kita yang disampaikan oleh malaikat dan nama kita yang baca salawat sama Nabi Muhammad ada di hatinya Rasulullah. Selesai. Hidup kita bakal senang dunia akhirat. Karena bumi, surga Allah ciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur kita itu kita gunakan taat. Jangan sampai kita gunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya jika umurnya panjang habis dalam maksiat, dihabiskan umurnya maksiat kepada Allah taala, hidupnya tak pernah hadir majlis, hidupnya tak pernah baca Al-Qur'an, hidupnya tak pernah bersedekah, hidupnya tak pernah khidmah sama orang-orang soleh, hidupnya tak pernah duduk sama orang-orang soleh, maka kata Habib Abdullah, dan menderhakai Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah bala. Itu orang paling bala dan celaka. Diberi umur oleh Allah, tapi malah dia sia-siakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya su'ul khatimah kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia akan menambah kejahatan dan memperbanyak dosa. Hidupnya dosa aja. Nah, hidupnya dosa aja, sholat tak pernah apa-apa. Allah tidak berikan. Maknanya ada hamba itu, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tak beri bagi dia pintu taubat. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah pintu taubatnya. Sudah diberi oleh Allah, tapi malah dia sia-siakan umurnya untuk taubat kepada Allah. Dia sia-siakan umurnya untuk untuk taat kepada Allah, sehingga dia selalu habiskan umurnya dalam maksiat. Akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup pintu taubat, Allah Ta'ala tutup hatinya.
Sehingga apapun taubat dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Allah beri waktu, ketika Allah beri kesempatan dia untuk taubat, malah dia sia-siakan waktu dan umurnya, malah dihabiskan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyak amal soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia benar dalam dakwahnya. Nah, kalau dia panjang umur, ya Allah, saya minta panjang umur dalam taat. Tapi dia taat. Bukan hanya doa. Bukan hanya doa. Bukan hanya minta. Ketika dia minta, ya Allah, panjangkan umur saya, sehat afiat, dalam taat kepadamu. Tapi dia taat. Tapi dia sholat. Tapi dia hadir majlis. Tapi dia sedekah. Tapi dia baca Al-Quran. Tapi dia sholawat sama Rasulullah SAW. Maka doanya benar. Tapi bila mana kalau dia berdoa, ya Rabb panjangkan umur saya dalam taat kepadamu. Tapi dia tidak taat. Tapi dia tak solat. Tapi dia tak pernah ada majlis. Tapi dia tak ada amal soleh. Maka itu durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menjauh dari urusan dunia. Yang boleh menghalangkan dia dari amal. Urusan dunia dia tinggalin. Bila mana ada majlis, nanti selepas maghrib ada majlis. Udah tinggalin dulu urusan dunia. Kalau udah hadir majelis, tinggalin dulu masalah dunia. Tak boleh kita cakap dunia. Nah, ini ada orang duduk di majelis, cakap dunia. Di majelis, cakap dunia. Habis amalnya. Amalnya habis. Tinggalin dulu urusan dunia itu. Kalau udah hadir majelis, kalau udah sholat, tinggalin urusan dunia. Dunia biar urusan Allah Subhanahu. Ada waktu kita dunia, ada waktu kita untuk Allah. Jangan sampai dari pagi ke malam, dunia terus, tak ada waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari pagi ke petang kita dunia, khususkan malam kita, waktu kita untuk Allah. Untuk Allah, bercinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan zikir, dengan duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita dari pagi ke malam dalam satu hari tak ada buat amal baik. Jangan sampai. Maknanya kita dalam satu hari wajib kita beramal baik. Walaupun 1 jam, walaupun 30 menit, walaupun 1 jam, 2 jam, kita beramal baik. Dengan 2 jam itu, 1 jam kita beramal baik, itu bisa menutup daripada kesalahan kita dari pagi tadi sampai ke malam. Itu indah orang yang berbuat amal baik. Makanya kalau ada majlis, datang. Ada selepas maghrib, tak lama, maghrib sampai isya. Tak lama, sekejap. Orang kalau menikmati hadir majlis itu sekejap. Tapi kalau orang tak ada mahabbah kepada ilmu, dia akan terasa lama duduk di majlis itu. Beza kalau dia nonton bola. Nonton bola, ini ketemu ini jumpa sama ini. 2 jam dia. Sejam setengah, sejam 30 menit. Kuat dia nonton itu. Tak gerak-gerak dia, badan dia. Tapi bila mana duduk di majlis, mulai. Nonton sinetron macam itu juga. Masya Allah 3 jam sanggup dia nonton. Tapi bila mana duduk di majlis, ya Allah berat. Berat. Nah itulah orang yang hatinya tak ada cinta sama ilmu. Ini bahaya. Maka kata Imam Syafi'i, beliau cakap, man la yuhibbul ilm la khaira fi. Orang yang tak ada cinta sama ilmu, maka tak ada kebaikan sama dirinya. Jadi kalau kita cinta sama ilmu, berarti dalam diri kita itu ada kebaikan. Tapi kalau kita tak cinta sama ilmu, tak ada kebaikan. Kenapa kita bisa menikmati duduk di majelis ilmu? Karena hati kita cinta sama ilmu. Kalau hati kita tak cinta sama ilmu, malas kita dengar. Paling kita duduk di majelis lah, tak apa-apa lah duduk di majelis lah. Nanti selepas majelis kuliah itu pasti ada makanan supaya kita bisa dapat makan. Tapi tak ada dia niatnya untuk duduk di majelis dengar nasihat Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau saya ini bukan menasihati, bukan dari ucapan saya, tapi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh dalam kitab itu. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Maknanya Habib Abdullah yang sedang menasihati kita. Kalau saya, tugas saya cuma menyampaikan dan saya juga mendengarkan apa yang saya sampaikan dari kitab Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Supaya kita merubah diri kita menjadi orang yang baik. Makanya tuan-tuan, kita kalau ingin menjadi orang baik, jangan pernah kita tengok kesalahan orang lain. Tapi tengoklah kesalahan diri kita.
Kadang kita ini banyak tengok kesalahan orang, oh itu salah, oh itu tak betul, oh awak tu tak betul awak. Tapi dia tak pernah tengok diri dia. Diri dia itu benar tak? Diri dia tuh baik tak? Diri dia tuh udah banyak ibadah belum? Diri dia tuh udah banyak amal soleh belum? Jangan kau sibuk dengan urusan orang, tapi kau tak pernah sibuk dengan urusan dirimu. Nah, inilah yang terjadi sama diri kita. Makanya tinggalkan urusan dunia. Dunia itu fana. Dunia itu akan hancur, wahai tuan-tuan. Dunia itu kita akan tinggal. Kita akan kembali ke alam akhirat. Semuanya. Kita ini hidup di dunia. Ya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita pernah ingat, ya Allah, dulu sebelum 2 tahun yang lepas kuliah habis, ya Allah, saya duduk di samping saya itu ada kerabat saya. Ya Allah, sekarang sudah ada. Sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya mengingatkan diri kita kalau kita juga akan kembali kepada Allah. Kalau juga kita akan mati, kita akan dibawa, kita akan disolatin, kita akan berada di alam kubur. Yang mana di situ tanah semua. Kemudian akan gelap kuburan kita. Tapi bila mana kita beramal soleh, hidup kita beramal ibadah, maka kuburan kita akan jadi terang. Kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anda urusan anda dunia saja, pokoknya carinya duit, otaknya itu duit terus. Duit, zikirnya juga duit. Zikirnya juga duit. Kalau sibuk dengan dunia, cari dunia terus. Sibuk sama dunia, malah dia lupa untuk sholat ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang akan celaka. Tapi bila mana dia dunianya dia untuk Allah, maknanya dia hidup di dunia ibadah kepada Allah Ta'ala, dia cari dunia, tapi dia tak pernah lupa untuk ibadah kepada Allah, untuk ingat sama Allah, maka Allah akan berkahi hartanya, Allah akan lipat gandakan lagi hartanya. Maka itu, jadi jangan sampai kita cinta sama dunia. Dunia itu kalau udah dalam hati kita, itulah yang akan bisa menghalangkan diri kita untuk beramal baik. Karena ada urusan dunia. Mau ada majlis tiba-tiba ada dunia datang. Oh, tak jadilah. Ada bisnis sama orang. Wah, bisnis ada ini. Oh, akhirnya tak jadi hadir majlis karena bisnis, karena dunia jadi. Kenapa? Karena dunia itu bisa menghalangi diri kita untuk beramal baik. Maka terhitunglah ia sebagai seorang yang benar. Tapi bila mana dia tak cinta sama dunia, maka dia termasuk di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika ia malas dan selalu mengabaikan segala amal soleh, mau diabain. Mau sholat duha tak jadi. Mau hadir majlis tak jadi. Mau itu tak jadi. Mau baca Quran tak jadi. Pokoknya setiap amal baik diabaikan, dia tak mau. Maka jelas ia terhitung orang yang dusta. Orang yang bohong, dusta. Minta sama Allah panjang umur dalam taat, tapi dia tak ada taat. Dia bohong, dia dusta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendakwa suatu amal, sesuatu tanpa ada faedah. Hidupnya tak ada faedah. Hidupnya tak ada faedah, karena tak ada amal. Hidupnya tak ada amal. Tak ada faedah dia. Nanti kalau dia mati, selesai hidup dia. Di alam kuburnya, dia akan menyesal. Menyesal itu bukan di dunia, tuan-tuan. Nanti menyesal itu di Yaumun Nadamah. Di hari kiamat itulah hari penyesalan. Jangankan orang masuk neraka. Orang masuk neraka itu nyesal, pengen masuk surga. Jangankan orang masuk neraka, orang masuk surga pun nyesal. Dia ada surga naim, dia tengok ada surga yang lebih hebat daripada dia. Wow, ya Allah. Surga itu nikmat, ya Rabb. Kenapa saya waktu di dunia itu saya tak beramal semacam mereka sehingga saya bisa masuk ke surga yang nikmat daripada surga saya, ya Allah. Orang yang masuk surga saja menyesal, apalagi masuk neraka. Maka sebab seorang yang cintakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Kalau orang udah cinta sesuatu, pasti dia akan ambil, walaupun itu perkara sangat berat, karena dia udah cinta. Begitu. Kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya cinta. Al-muhibba lima yuhibbu muti'u. Cinta bersama siapa yang dia cintai, dia akan taat. Kalau dia cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah lah yang akan memberikan kita manfaat dunia akhirat.
Tak ada cinta yang lebih baik daripada cinta Nabi Muhammad SAW. Maka tanamkan hati ada cinta sama Rasulullah. Karena Nabi Muhammad yang akan tolong kita. Tak ada yang bisa tolong kita, wahai tuan-tuan. Baik di dunia, baik di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirat. Tak ada waktu itu manusia yang bisa tolong kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, cintai Rasulullah. Bayangi Nabi Muhammad setiap saat, setiap waktu. Ya, teringat sama Rasulullah. Sebelum tidur ambil salawat Allahumma sholli alaihi. Bayangi Nabi Muhammad, minta sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan jumpakan kami sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah macam itu dengan salawat. Jalan salawat kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap kalau kita udah cinta kepada sesuatu, maka kita akan bisa mengambil dan kita akan bisa taat kepada yang kita cintai. Begitu kalau kita cinta sama Allah, kita pasti akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir kalau perkara itu akan terlepas dari tangannya, ataupun ia akan terhalang dari perkara yang dia cintai itu. Lebih-lebih lagi amal soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia saja. Ya, amal yang namanya beramal itu ya di dunia. Kalau orang sudah mati selesai, tidak ada dia amal lagi. Kalau kita sudah nanti berada di alam barzakh, kita di alam kubur, di alam barzakh, kita tak ada amal lagi. Tak ada sholat lagi, tak ada amal soleh lagi, tak ada baca Al-Quran lagi, tak ada sedekah lagi, selesai sudah. Nah, kita tinggal menunggu jaza, pembalasan daripada Allah apa yang kita buat waktu di dunia. Jadi beramal baik itu sekarang. Beramal baik itu waktu kita di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bertanam amal untuk akhirat. Di dunia inilah tempat kita beramal, wahai tuan-tuan. Nanti bila mana kita amal kita baik, ketika kita mati selesai, tak ada amal lagi. Selagi kita masih hidup di dunia, kita wajib beramal. Udah mati, selesai amal. Tinggal tunggu pembalasan daripada Allah. Allah akan balas dengan amal baik kita. Kemudian Allah beri, kita buka buku amalan kita. Ya Allah, banyak betul pahalanya. Kita pun tak terasa. Sholat ini pahalanya besar. Hadir majlis pahalanya besar. Subhanallah. Sampai-sampai dia pengen kembali lagi ke dunia. Pengen hadir lagi ke majlis. Kenapa? Karena dia tahu keutamaan besar pahalanya yang Allah berikan orang yang duduk di majlis ilmu. Nanti di akhirat, di dunia tak tahu kita seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena di negeri akhirat tidak boleh mengerjakan lagi. Yang namanya akhirat itu selesai sudah. Dunia darul amal wal akhirat darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, akhirat tempat kita pembalasan daripada Allah. Di akhirat itulah akan menentukan hidup kita. Kita ini hidup senang, hidup tak senang, hidup surga atau hidup neraka, itu ketentuan nanti kita di akhirat. Nah, ketika kita di alam mahsyar, orang di alam mahsyar nanti semuanya tak ada. Di dunia boleh kita ada yang naik kereta ini, naik kereta itu, naik kereta Alphard, naik kereta, masya Allah banyak naik kereta ini, wah yang mahal-mahal keretanya. Tapi waktu di alam mahsyar tak ada, semuanya sama, berjalan. Semuanya berjalan. Di waktu itu tak ada yang pikir, kecuali dia pikir, ya Allah, saya ini surga atau neraka, surga atau neraka. Mereka nanti pikir itu, surga atau neraka, surga atau neraka. Mereka akan bingung tuh, ya Allah, kemana saya ini, ya Allah. Tak ada yang mereka lafaz dari lisannya kecuali Allah. Walaupun orang di dunia itu tak pernah ingat Nabi Muhammad, jauh daripada Nabi Muhammad SAW, tak pernah sebut nama Nabi Muhammad. Orang yang ahli maksiat ketika di alam mahsyar, dia akan panggil nama Nabi Muhammad SAW. Dia pengen minta tolong sama Rasulullah SAW. Di waktu itulah akan menentukan hidup kita, surga ke kita, neraka ke kita. Nanti di alam masa berjalan semua, orang akan kembali muda. Orang akan kembali muda. Tuan umurnya 70 nanti di waktu di alam mahsyar nanti semuanya kembali muda, umur 30-an nanti. Semua akan kembali muda. Semuanya mereka akan berjalan. Tak ada yang kenal kanan kiri. Dulu kita saling kenal. Tuhan apa kabar? Nanti di alam mahsyar tak kenal kita. Teman yang duduk sama kita itu kita tak kenal. Mak bapak kita pun tak kenal. Semuanya orang mikirin diri masing-masing. Likulli yaumaizin sya'nu yuni. Nanti di alam mahsyar orang akan pikir diri mereka masing-masing. Dia pikir nanti kemana saya ya Allah, kemana saya ya Allah. Nanti mereka akan dilihatkan oleh Allah segala amalnya.
Nanti dibuka oleh Allah nih, dipanggil oleh fulan bin fulan. Allah cakap sini. Allah buka amalnya. Dilihatkan amal dia dari masa dia balik sampai masa dia mati. Allah tengok semua amalnya, lalu disaksikan semua umat dari Adam sampai umat Nabi Muhammad. Tengok dia buat apa. Bayangkan ibu bapak, bayangkan tuan-tuan, kalau amal jahat kita ditampakkan oleh Allah dan disaksikan jutaan, bahkan lebih daripada dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, dia tengok amal. Kalau amal baik gitu, ya Allah, dibuka oleh Allah lagi tahajud, lagi menangis, lagi hadir majlis, lagi sholawatan. Ya Allah, sangat senang sekali manusia. Tengok, oh itu orang baik betul, ibadahnya dibuka oleh Allah. Bahkan aib itu, kalau di dunia tak ada, tak akan dibuka aibnya oleh Allah, tapi di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun dosa yang kita buat, bila mana kita tak taubat kepada Allah, akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nanti keadaan di akhirat. Makanya hidup di akhirat itulah hidup selamanya. Di dunia ini ada akhirnya, tuan-tuan. Makanya perbanyaklah amal, dekatkan diri kita kepada Rasulullah, cintai Rasulullah, insya Allah kita akan selamat ya. Maka mengatakan tidak boleh mengerjakan lagi karena negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Nah, akhirat tinggal kita tunggu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kata Imam Haddad, perkara ini wahai anda yang budiman, mudah-mudahan nasihat ini akan memberi manfaat kepadamu. Pohonkanlah pertolongan Allah, minta pertolongan daripada Allah. Untuk apa? Dalam menjalani amal soleh dengan penuh tekun dan sabar. Minta sama Allah. Kadang kita tengok, ya Allah, kenapa saya ini ibadah kadang-kadang ibadah ini esok rajin, esok lagi malas, kadang rajin, malas, rajin. Minta sama Allah, ya Rabb, saya minta kepadamu ya Rabb, ibadah saya, hadir majlis saya, baca Al-Quran saya penuh dengan tekun, sabar, tak pernah mengeluh kalau ibadah, tak pernah mengeluh baca Al-Quran, tak pernah mengeluh hadir majlis, tak pernah mengeluh beramal soleh, tak pernah mengeluh tahajud, tak pernah mengeluh rezeki diberi oleh Allah, tak diberi oleh Allah, dia sabar. Karena dia mempunyai kesabaran ketika dia ibadah. Kita kalau ibadah tak sabar, maka tak akan ibadah. Kita kalau hadir majlis tak sabar, tak akan kita hadir majlis. Kenapa tuan-puan bisa hadir majlis? Karena tuan-puan itu memiliki sifat sabar. Pokoknya dia sabar. Minta sama Allah Ta'ala sabar dalam beramal amal baik. Berusaha dan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Mulakanlah beramal saleh dari sekarang sebelum terlambat. Sekarang ini. Beramal soleh, jangan tunggu nanti. Ketika anda tengok ada buat baik, kerjakan, jangan tunggu nanti. Karena nanti itu adalah sifat iblis. Ketika anda ada kesempatan sholat duha, sholat. Ketika anda kesempatan mau sedekah, jangan tunggu esok. Ini ya Allah, saya ini ada duit nih ya Allah, tapi ya nanti ini pas nih, nanti selepas majlis saya mau beli nasi lemak ini, gimana ya? Nantilah bulan ada apa? Esoklah nanti bulan-bulan ada apa? Jangan beramal tuh, jangan tunggu esok. Amalin, keluarin, infakin. Insya Allah anda akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah akan ganti. Ya setiap anda kalau bersedekah Allah akan ganti. Apalagi surau, masya Allah, udah baru suraunya udah besar. Allah di belakangnya dulu sini, perempuannya orang udah di belakang. Berapa banyak anda sedekah untuk surau ini, besarnya surau ini, berapa banyak orang yang sholat, anda dapat pahala. Dan pahala itu tak henti sampai anda mati, tetap pahala itu akan ngalir buat anda. Berapa banyak orang yang ibadah di sini, berapa banyak orang yang baca Al-Quran, berapa banyak orang yang sujud, berapa banyak orang yang hadir majlis, anda dapat pahala. Walaupun anda mati, tetap pahala itu akan anda dapat. Kenapa? Karena anda sedekah di jalan Allah dan sedekah itu akan ngalir nama sedekatun jariyah. Itu sedekah ini macam itu manfaatnya. Orang yang sedekah itu manfaatnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tetap dia bahkan diganti oleh Allah. Allah itu takkan sia-siakan. Kalau kita sedekah jalan Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan beri lebih banyak. Allah akan beri lebih banyak sedekah. Apalagi kalau kita sedekah untuk dakwahnya Nabi SAW. Seandainya nih, niat nih, ya Allah, saya ingin bantu Habib. Niat nih, ya Allah, ini
Saya infakkan harta saya untuk Habib, untuk perjalanan dakwah Habib. Supaya apa? Niatin. Supaya saya menyenangi hati Nabi Muhammad. Wah, dapat sampai itu senang Rasulullah. Ya, niat, ya Allah saya infak untuk Habib. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat ini ya Rabb saya bisa mimpi Nabi Muhammad. Wah, sampai kepada Rasulullah. Rasulullah itu sangat senang orang yang menyenangi cucunya Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang menyenangi hati cucunya Nabi, ahli baitnya dia senang, Rasulullah akan senang. Ya, Rasulullah kalau Rasulullah sudah senang, Rasulullah akan datang dalam mimpinya. Karena Rasulullah sudah senang. Kenapa? Karena dia menyenangkan dan mengembirakan daripada ahli bait. Keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Pak. Nyenangi hati Nabi. Supaya dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bersungguh-sungguh, ya kan ya? Mulakanlah beramal soleh dari sekarang sebelum lambat. Nah, maka jangan sampai itu lambat. Beramallah, infaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan peluang hidup ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Nah, jangan sampai kita mati kita sudah datang, kita tak sempat beramal. Makanya sebelum mati itu banyak-banyak beramal. Jangan sampai kita terlambat. Kita sudah mau mati, sudah mau sakratul maut, sudah di rumah hospital, berbulan-bulan tak sadar-sadar, belum sempat dia taubat, belum sempat dia sholat, belum sempat dia ibadah kepada Allah Subhanahu. Sudah terlambat. Kalau dia sudah mau mati, sudah terlambat untuk taubat kepada Allah. Dan sebab Anda senantiasa terdedah oleh malapetaka dan bencana dan pada bila masa Anda boleh terperangkap dalam pelukan maut. Nah, ini kalau dia sudah mensia-siakan hidupnya, maka di situ ketika diberikan oleh Allah untuk taubat, diberikan oleh Allah waktu untuk ibadah, malah dia tak gunakan waktu itu untuk ibadah, maka datang malaikat maut akan menjemput kita. Ketika itu kita mati tanpa beramal soleh. Kenapa? Karena kita mensia-siakan waktu kita. Modal untuk membolehkan Anda membeli kebahagiaan yang abadi ta'ala ialah umur Anda. Umur kita itu adalah modal. Modal kita untuk di akhirat. Itu umur kita. Makanya, kita tengoklah yang umurnya 70, 80, yang umurnya 50, 40. Dia tengok banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya. Dia tengok tuh. Dihisap diri dia itu. Sebelum dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspadalah, jangan sampai Anda membelanjakan masa Anda, hari Anda, saat Anda, dan nafas Anda pada sesuatu yang tidak berguna. Jangan sampai ini nafas kita, waktu kita, semuanya jangan sampai tak ada manfaatnya. Cari hal-hal yang berguna, cari hal-hal yang manfaat, cari hal-hal yang baik, cari hal-hal, benda-benda yang membuat Anda itu senang dunia akhirat. Itu ya, jangan sampai kita sia-siakan sesuatu yang tak berguna. Yang tak berguna kita tinggalin. Yang tak ada manfaat kita tinggalin. Cari hal-hal yang manfaat. Itulah hidup di dunia itu macam itu. Hidup di dunia itu kita wajib cari yang manfaat. Manfaat untuk kita di dunia akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Ada majelis, datang. Datang majelis. Ada kuliah, datang, jemput. Ada apa lagi? Ada Quran, bawa Al-Qurannya, baca di rumah. Ada tasbih, pegang tasbihnya, berzikir. Tak apa-apa, zikir. Ada apa lagi? Ada hal macam ini, lakukan amal baik. Jangan sampai kita tidak ada hal yang bermanfaat. Kalau Anda akan menyesal. Ketika Anda mati, Anda akan menyesal. Waktu Anda sudah sakit, Anda akan menyesal. Ya Allah, hidupin kembali ya Rabb. Kan sudah ada dalam Al-Quran itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau Engkau berikan saya umur lagi di dunia ya Allah, maka saya akan janji kepadamu ya Rabb, saya akan orang yang ahli sedekah, saya akan menjadi orang soleh, saya akan ibadah. Lalu Allah cakap apa? Wala yuakhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Tak bisa lagi wahai hambaku, karena engkau sudah mau mati kata Allah. Tak akan aku berikan umur kepadamu, karena engkau ketika diberikan umur malah engkau lupa kepadaku. Tak bisa. Nah, nanti dia bahkan ketika sakaratul maut dia akan minta sama Allah, ya Rabb, jangan matikan saya ya Rabb, kembalikan saya lagi di dunia, hidupkan kembali, berikan saya kesehatan ya Rabb. Nanti kalau saya sudah hidup sehat ya Rabb, saya kembali lagi di dunia ya Rabb, saya akan janji saya akan jadi orang yang sedekah,
saya akan jadi orang soleh. Sudah terlambat kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah beri dia umum, tapi malah dia tidak gunakan untuk beramal soleh. Malah dia tak pernah lakukan hal-hal yang manfaat. Anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Kalau udah mati Anda nyesal. Oh, dibawa dia. Ya Allah, merasa berat ya Allah, kembalikan di dunia. Orang yang sudah mati itu, ya, ketika dia dibawa itu, dia akan berkata, dia akan bercakap, ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, hidupkan lagi ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa dia tak ada amal. Nah, tak ada amal. Orang yang bawa itu tak dengar. Si mayit itu cakap apa? Kalau dengar akan lari semua. Ya. Tak ada yang dengar. Oh, yang mayit itu dia cakap, ya Allah, kembalikan lagi di dunia, ya Allah, kembalikan lagi di dunia, ya Allah. Karena dia merasa takut di alam kubur itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu tak ada manfaatnya, tak ada amal solehnya waktu dia masih hidup. Nah, tak akan bisa dia akan hidup kembali kalau sudah ada kematian bagi dia, ya. Ketika itu barulah Anda sadar. Nah, kalau sudah mati sadar. Waktu hidup tak pernah sadar bahwa Anda telah menyia-nyiakan umur Anda di masa hidup di dunia dahulu. Waktu sudah mati baru nyesal, ya. Orang itu nyesal itu bukan waktu sehat, waktu sakit baru nyesal, ya. Waktu sudah mau mati baru nyesal, baru ingin ibadah, ya, baru ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia masih hidup, dia sia-siakan waktu dia, ya. Tak pernah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ini banyak yang hadir majelis ini banyak orang-orang yang sudah tua. Umur-umur lah sudah pensiun. Kalau kerjanya sudah pensiun baru hadir majelis. Tapi waktu tak pensiun tak ada hadir majelis. Masa-masa macam itu kan, sudah pensiun, tak ada kerja lagi, sudahlah, sibuklah kita sama Allah Ta'ala, tapi jangan tunggu pensiun, nanti mati, ya, jangan tunggu. Masalahnya beramal itu, hari-harilah kita beramal baik, ya, ada waktu kita beramal, hadirlah kita ke majelis ilmu, karena keberkahan waktu itu sangat berharga, kelak nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah diriwayatkan bahwasanya di akhirat kelak, setiap manusia akan ditunjukkan amal hari-harinya. Akan ditunjukkan oleh Allah amal-amal kita. Akan ditunjukkan amal hari-hari kita, waktu kita semasa kita di dunia. Dari waktu siang hingga waktu malam. Dalam bentuk peti-peti. Semuanya dari pagi ke malam, pagi ke malam, pagi ke malam. Akan dibuka oleh Allah Ta'ala apa yang kita buat waktu kita di dunia. Sehari semalam sebanyak 24 peti. Setiap satu jam satu peti, maka ia akan melihat masa yang telah dihabiskan dengan taat kepada Allah dalam peti-peti yang dipenuhi dengan cahaya. Makanya hidup kita ini 24 jam. Setiap satu jam akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tengokkan amal-amal kita. Kalau kita beramal baik, amal soleh, maka Allah akan berikan cahaya kepada kita. Itu. Dan masa yang telah ia habiskan dengan maksiat pula dalam peti-peti yang dipenuhi oleh gelap gulita. Maka akan ditampak semuanya. Amal baik kita, amal buruk kita, maksiat kita, buat baik kita, Allah akan tampakkan kepada kita. Manakala masa yang disia-siakan tanpa apa-apa amal yang baik atau yang jahat, dia dapati peti-petinya kosong. Tiada berisi apapun, yang maka merasa kesalah ia ketika melihat peti-peti yang kosong itu, mengapa tidak ia terisi dengan ketaatan supaya ia dipenuhi oleh cahaya. Makanya ketika kita hidup di dunia, kita beramal, dalam 1 jam kita beramal, sejam lagi kita beramal, Allah akan tampakkan cahaya kepada hamba itu, karena hamba itu waktu di dunia saya selalu beramal soleh. Anda di majelis ini, pagi ini majelis ini majelis besar pahalanya. Anda akan tahu, Tuhan pun akan tahu pahala majelis ilmu itu ketika kita di akhirat. Ya Allah, besarnya hadir majelis. Dia akan tahu nih kebesaran majelis Allah. Kalau saya tahu nih, waktu di dunia ini, kebesaran pahala yang Allah berikan orang yang hadir ke majelis ilmu, ya Allah, hari-hari saya akan hadir majelis. Kuliah hadir di surau di Madrasah Al-Amin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari-hari dia akan hadir majelis. Kenapa? Karena di akhirat dia tahu pahala yang Allah berikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Kalau di dunia kita tak akan tahu. Tapi di akhirat Allah akan tampakkan semua pahala yang Allah berikan waktu kepada kita di dunia. Maka jagalah waktu kita,
Jangan pernah kita sia-siakan waktu kita, karena waktu itu berharga. Karena waktu itu, wallah, masya Allah ini udah bulan Dzulqa'dah, nanti akan bulan Dzulhijjah, hari raya kurban, yang kurban berkurban, jangan sampai tak berkurban. Kurban itu adalah kendaraan untuk kita. Jangan bilang saya tak mampu, saya tak mampu, tak mampu, tak mampu, merokok sehari 1 bungkus. Bilang tak mampu kalau berkurban. Kalau merokok aja berapa ringgit, dia tabung aja dia 5 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit, sehari 5 ringgit, sehari 5 ringgit. 1 tahun dia sudah bisa kurban kambing. Berapa kambing dia akan dapat? Itu kalau ada azam. Jika ada kemauan, pasti akan ada jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun peti-peti yang dipenuhi oleh gelap gulita disebabkan perbuatan maksiat di dunia dahulu. Ketika Allah tampakkan amal jahatnya, amal buruknya, di situ akan ada gelap gulita. Maknanya akan gelap bagi orang yang maksiat kepada Allah. Sekiranya boleh ditakdirkan dia mati ketika melihatnya, lantara duka cita dan rasa kesal yang tak sudah-sudah itu. Niscaya akan melihat mati saja. Tetapi malangnya di akhirat tidak ada mati lagi. Makanya ketika dia di akhirat dia tengok amal jahatnya. Ya Allah, amal jahat dia, maksiat dia. Dia akan minta sama, ya Rabb matikan saya, ya Rabb, saya tak mau tengok amal jahat saya. Tak bisa, di akhirat tak ada yang mati lagi. Di akhirat itu hidup semua. Mati itu waktu di dunia saja. Kalau di akhirat semuanya hidup, hidup semua, tak ada mati lagi ketika di akhirat. Yang ada ialah balasan Tuhan yang Maha Adil. Akan Allah balas. Sikit apapun Anda beramal baik, Allah balas. Sikit apapun Anda beramal maksiat, Allah akan balas. Siapa yang beramal soleh dan senantiasa taat kepada Allah, berbahagialah hidupnya dalam keadaan ria dan gembira sepanjang waktunya. Setiap hari berlalu, semakin bertambah ria dan kegembiraannya. Dan siapa yang berbuat dosa dan senantiasa dalam maksiat, akan kecewalah hidupnya, kecewa hidupnya. Tapi kalau orang yang beramal, dia senang di akhirat. Dia akan senang. Tapi bila mana dia maksiat di dunia, dia akan menangis. Makanya waktu di dunia dia ketawa, nanti di akhirat dia akan menangis. Nanti di akhirat tak akan bisa dia ketawa. Tak akan dia bisa senyum. Kenapa? Karena orang yang maksiat dia akan menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada dia. Hidupnya dalam keadaan susah dan duka cita. Semakin hari semakin bertambah susah dan duka citanya sehingga tiada kesudahannya lagi. Maka ketika dia sudah mati, dia akan baru menyesal. Dia akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu dunia dia ketawa-ketawa sama temannya, kerabatnya. Masya Allah, dengan usahanya dia ketawa-ketawa. Tapi waktu dia mati, dia akan menangis. Dia akan keluar air matanya, di dua matanya akan ada air matanya. Dia akan menangis di depan Allah Subhanahu wa taala karena amal buruk dan amal jahatnya waktu dia di dunia. Tapi tangisan yang keluar dari matanya tak akan tersentuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhirat sudah terlambat. Di dunia inilah belum terlambat. Makanya yang masih hidup ini taubatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah daripada dosa-dosa kita. Kita ni manusia tak pernah luput daripada dosa. Bersihkan hati. Hati inilah daripada amal kita. Jangan sampai punya sifat hasad, dengki, ria. Ada orang yang ke masjid, Masya Allah. Rajin sholatnya, Al-Qur'annya, sedekahnya rajin. Tapi kejahatan hatinya. Hatinya jahat kepada orang. Hatinya ada sifat hasad, dengki, ria, sombong. Ya Allah, semua amalnya tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab kejahatan dan keburukan hatinya. Makanya amal kita akan diterima oleh Allah. Segala amal kita, solehnya kita akan diterima oleh Allah. Allah tengok di hati kita. Kalau hati kita bersih, semua amal kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau hati kita kotor, maka semua amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kata Habib Abdul Haddad dalam kitabnya, dua jasad kita, yang mana akan masuk, itu dua anggota daripada tubuh kita ini, pintu akan masuk ke hati kita. Yang pertama mata kita, yang kedua adalah kuping kita. Maka ketika mata tadi tengok maksiat, itu pintu akan masuk ke hati itu yang jahat.
Ketika kuping kita mendengar yang maksiat, maka akan masuk yang maksiat itu akan masuk ke hati kita sehingga hati kita dipenuhi dengan kotoran maksiat kepada Allah. Tapi ketika mata kita tengok orang soleh, tengok Al-Quran, maka akan masuklah hati kita akan jadi lembut. Kuping kita dengar hadis, kita dengar Al-Quran, akan masuklah hati itu yang bagus sehingga hati kita akan dibersihkan oleh Allah sehingga kita bisa beramal soleh. Wahai Anda yang budiman, kata. Ya, pilihlah mana yang berguna, yang mendatang manfaat bagi dirimu selagi Anda masih ada memilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan meningkatkan derajatmu. Sebab jika Anda sudah mati, Anda tak akan dapat memilih lagi ketika itu. Nah, makanya kita masih hidup inilah, kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah panjangin umur kita, Allah berikan kita kesehatan dalam keadaan sehat afiat. Ini tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kalau tuan-puan, ya, saya ingin mengajak saja, ingin mengajak untuk beramal baik, tak apa-apa. Walaupun kita meminta untuk Anda supaya Anda masuk surga Allah. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang sedekahun jariyah. Bolehlah Anda bantu-bantu. Ya, Ustaz Zaini tak apa-apa. Ini ada ada tabung. Ya, untuk apa? Untuk membantu daripada tiket saya untuk ke Malaysia. Karena tiket sekarang ini kan kita kudu berangkat dari Jakarta ke Malaysia. Ini tiket dari dari Jakarta ke Malaysia ini karena tiket daripada pesawat terbang itu sekarang ini ongkosnya itu sudah mahal. Jadi kalau balik begitu kena duitnya itu kita bayar RM1.000 itu balik pergi. Ke Indonesia sama sampai Malaysia balik pergi RM1.000. Nah, kita bantu dakwahnya Rasulullah SAW untuk meringani daripada saya tak akan sampai ke Malaysia kalau tak dibayar oleh Ustaz Zaini. Tak akan sampai saya ke Malaysia. Dengan berkat bantuannya, kita sampailah ke Malaysia. Subhanallah. Berapapun yang Anda keluarkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad, Anda akan dapat pahala daripada Allah. Berapapun Anda keluarkan untuk jalannya Rasulullah, apalagi untuk menyenangkan daripada ahli bait. Dan Anda niatkan untuk menyenangkan hatinya Rasulullah, maka keluar dari surau ini Anda akan dapat rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tuan-tuan, karena ini jadi belum dibuka segala pintu-pintu di Indonesia itu. Jadi orang kalau mau berangkat harus dari Jakarta. Biasanya dari Palembang. Flightnya kita ini Palembang ke Malaysia itu cepat dia. Maknanya penerbangannya 1 jam 20 menit. Kalau dari dari Malaysia ke Jakarta itu bisa 2 jam lebih. Bisa sampai 2 jam. Nah, makanya dia agak mahal dia bayar tiketnya. Tapi tak tahu saya bila akan dibuka itu di tempat-tempat yang lain untuk berangkat ke Malaysia. Ya, bantu untuk dakwah Nabi, insyaallah. Gitulah sahabat Nabi itu bantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berkahi Madrasah Al-Amin, masyaallah. Sudah masyaallah sudah luas, insyaallah jadi masjid insyaallah. Imam insyaallah jadi masjid. Insyaallah berkah semua hidup kita, hajat kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah Ta'ala berikan waktu keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhin penyakitnya. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan kita kesehatan. Allah Ta'ala tanamkan hati kita cinta untuk berbuat amal baik. Allah tanamkan hati kita untuk berbuat amal-amal yang baik. Allah tanamkan hati kita untuk duduk sama orang-orang soleh, cinta sama orang soleh. Allah tanamkan hati kita senang dan gembira duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan segala amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita mati senyum, di akhirat senyum, di akhirat kita gembira, di akhirat kita disambut oleh Allah, di akhirat kita disambut oleh Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya, bersama para ulama, bersama orang-orang soleh, dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhirkan majlis kita dengan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidina Muhammad salam. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruzal qalbi gaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruzal qalbi gaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Ya Rasulullah, berikan kami untuk perjumpaan kepadamu. Kumpulkan kami di akhirat bersamamu. Pegang tangan kami di sirat. Tuangkan air telagamu dengan tanganmu yang mulia ya Rasulullah. Masuk surga bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma tabarakana min bari tabarakal ma'suma wa la taj'al lahu ma fina wa la minna wa la ilayhi shay'in wa la mahrum wa sallallahu Muhammadin nabiyyin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.